Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Latifah dari program studi akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya dan teman saya Nabila Dwi Cahyani akan menjelaskan sedikit materi mengenai motivasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama mengenai definisi motivasi dan teori-teori motivasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti kebutuhan, keinginan, dorongan dari dalam diri sendiri dan merupakan sebuah proses sosial yang dapat memberikan rangsangan kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut T. Hani Handoko, salah satu cara untuk melihat motivasi adalah dengan menggolongkan motivasi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu teori isi atau konten teori, yang kedua teori proses atau proses teori, yang terakhir yaitu teori reinforcement atau reinforcement teori. Yang pertama yaitu teori isi atau konten teori. Teori isi pada dasarnya ingin melihat apa dari motivasi tersebut. Teori ini untuk mengetahui faktor-faktor seseorang berperilaku tertentu dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi seseorang. Yang kedua yaitu teori proses atau proses teori. Teori proses dalam motivasi merupakan penjelas tentang bagaimana dan tujuan apa yang membuat seseorang berperilaku tertentu. Yang ketiga yaitu ada teori reinforcement. Reinforcement teori yaitu teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat menentukan, memilih, dan mengambil keputusan dalam dinamika hidup, atau dapat diartikan sebagai teori yang menjelaskan peranan balasan apa yang dilakukan seseorang sehingga membentuk karakter tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai hierarki kebutuhan dari Maslow. Yang pertama yaitu ada physiological, yang kedua safety and security need, yang ketiga social need, keempat esteem need, dan yang terakhir yaitu self-actualization. Tingkat kebutuhan yang dimiliki manusia yang pertama yaitu physiological atau kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari untuk mempertahankan diri sebagai makhluk hidup, seperti kebutuhan makan dan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu safety and security need, merupakan kebutuhan keamanan berupa perlindungan dari ancaman dari luar, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Contohnya ancaman dari orang lain dan ancaman suatu saat tidak dapat bekerja karena faktor usia. Yang nomor 3 yaitu social need atau kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan seseorang agar diterima menjadi bagian atau anggota dari kelompok, berafiliasi, hubungan antar pribadi, keluarga, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Nomor 4 yaitu esteem need, merupakan kebutuhan penghargaan seperti kebutuhan untuk dihormati, pengakuan dari seseorang, status, dan dihargai oleh orang lain karena kemampuannya. Yang terakhir yaitu self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan penyaluran diri, seperti kemampuan, minat, potensi diri seseorang dalam kehidupannya. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait konsep motivasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Miss Li. Di sini saya akan menjelaskan terkait macam-macam motivasi dan juga faktor-faktor mempengaruhi motivasi. Nah, macam-macam motivasi di sini ada 2, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, apa sih yang disebut dengan intrinsik? Menurut Mons and Knorrs, motivasi intrinsik itu terjadi karena seseorang senang melakukannya. Di sini kita ambil contoh sebagai seorang mahasiswa yang senang membaca buku. Mahasiswa ini senang membaca buku karena dia senang atau ingin tahu mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam buku tersebut. Makanya mahasiswa ini memiliki motivasi untuk membaca buku tersebut ya karena ingin melihat tokoh-tokoh yang ada di buku tersebut. Setelah mahasiswi tersebut menemukan bukunya, maka ia akan mencari buku lain untuk mengetahui tokoh yang ada di dalam buku tersebut. Dan yang kedua ada extrinsic
Nah, menurut Mount and Knowles lagi nih, motivasi intrinsik itu adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi itu? Nah, di sini tuh ada dua, yaitu ada faktor-faktor yang sifatnya individual dan juga ada faktor-faktor yang berasal dari organisasi. Faktor-faktor yang sifatnya individual itu ada tiga. Ada kebutuhan dan tujuan, ada sikap, serta ada kemampuan. Dan faktor-faktor yang berasal dari organisasi ada pembayaran atau gaji, pengawasan dan pujian, serta ada pekerjaan itu sendiri. Baik, ada satu poin lagi di dalam konsep motivasi ini, yaitu ada unsur-unsur yang dapat menggerakkan motivasi. Di sini tuh unsur-unsurnya ada 5, yaitu 1. Prestasi dan penghargaan, 2. Tantangan, 3. Tanggung jawab, 4. Pengembangan, dan juga 5. Keterlibatan dan kesempatan. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Terry, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kebutuhan-kebutuhan pribadi, 2. Tujuan dan persepsi seseorang atau kelompok yang bersangkutan, 3. Bagaimana cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar dapat direalisasikan. Baik, dari materi yang telah rekan saya Misri sampaikan dan juga saya sendiri sampaikan, di sini saya menarik kesimpulan. Jadi motivasi itu adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak. Seseorang yang tidak mau bertindak seringkali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan bisa berasal dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Tetapi pada dasarnya semua motivasi berasal dari dalam diri. Faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara motivasi dari dalam merupakan motivasi yang muncul dari inisiatif kita. Jadi sebagai makhluk hidup kita tuh harus memiliki motivasi agar tujuan kita tuh bisa terrealisasikan. Seperti itu. Kurang lebihnya dari kelompok kami, saran dan kritikannya sangat dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.